Pertanyaan lagi nih ya. Kiai, saya masih percaya dengan karomah-karomah para wali. Akan tetapi setelah mendengar fatwa para Habib Ba'alawi yang terkadang bertolak belakang dengan akal pikiran kita. Cerita yang halu, khurafat, entah kemana. Jadi saya tambah bingung antara mau percaya atau bagaimana. Mohon penjelasannya. Ya, ini memang menjadi fenomena ya. Intinya karomatul aulia itu karomah daripada wali itu adalah akidah kita ya, ahlu sunnah wal jamaah. Dalam karomah-karomah mereka ya, cerita-cerita riwayat-riwayat karomah itu ada yang soheh, ada yang muru soheh ya, ada yang benar, ada yang tidak benar. Kadang-kadang itu juga awalnya soheh, ceritanya itu apa, riwayatnya soheh, akan tetapi mungkin itu yang mendengar kurang jelas atau ditambah-tambahin. Dan ini yang banyak terjadi sekarang. Sehingga itu banyak riwayat-riwayat itu yang wulu ya. Salah satu contohnya ini ya. Saya ini tahu sendiri karena saya ini santrinya Sayyid Abu Yah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ya. Beliau dulu pernah mengkritik ya salah satu itu klan dari Balawi Al-Atos ya, bahwasanya konon katanya kenapa dinamakan Al-Atos ini karena waktu masih ada di perut ibunya itu sudah bersin-bersin. Atos Al-Atos itu kan suka bersin. Jadi waktu masih ada di dalam perut ibunya itu dia sudah bersin-bersin. Ini kan ini bukan kata saya ya, dauhnya Abu Yah ini Said Muhammad Maliki. Ini wairu makul hadza wairu makul, dan memang kan tidak masuk akal. Mana ada bayi itu sudah bersin dalam perutnya ibunya. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan ba'da khalqin fi dzulumatin salas. Ada dalam 3 kegelapan ya. Itu pertama perutnya, kedua rahimnya, yang kedua paling dalam rahimnya. Kan kedap suara masuk kedengaran yang bersin-bersin. Kemungkinan bersinnya itu setelah lahir. Bisa kalau begitu. Jadi kan alatos. Atau mungkin setelah dewasa dia itu kena debu, bersin-bersin. Baru dikatakan alatos. Kalau masih dalam ya itu wulu lah. Dan kadang-kadang ya ini juga apa? Ya merusak reputasi mereka sendiri. Sehingga dengan cerita-cerita wulu ini malah kadang-kadang disampaikan oleh mereka sendiri atau muhibbinnya, akhirnya ya kan dibully oleh, bahkan muhibbinnya sendiri kan banyak yang antipati kan begitu ya. Nah, kalau bahasa saya itu murtad lah, begitulah tanda kutip. Ya, gara-gara cerita halu ini dan banyak lagi itu ada yang mikrot ya, 70 kali itu yang paling apa yang paling viral itu kan. Ada lagi ini baru-baru itu saya mendengar itu dari tamu cerita, apa benar ini Ki, ada seorang Habib itu mau diberikan pangkat apa kewalian, cuman dia nggak mau, suruh serahkan ke satunya karena itu sudah nggak muat. Ini kan halu yang seperti ini. Nomor dua ya, yang ini yang mungkin saya perlu sampaikan. Kita itu misalnya Anda menjadi muhibbin itu jangan sampai lupa pada guru dasarnya. Kalau di Madura itu namanya guru tolang. Karena saya ini sering kali itu undangan acara pengajian, ada seorang itu di kampung misalnya mengundang seorang habib. Di situ kan juga diundang guru dasarnya yang mengajari itu Fatihah, wudhu dan lain sebagainya. Ini kenapa ini tidak dihormati? Padahal ini kan gurunya. Dia jadi muhibbin baru-baru ini saja. Masa itu ya yang Habib itu duduk di atas apa tempat yang istimewa, sementara gurunya sendiri itu ada di bawah. Ini kan ya bagaimana akhlak kita itu, gara-gara ya ya itulah mungkin cerita-cerita wulu yang masuk ke situ. Nah ini saya kurang setuju kalau yang seperti ini ya. Karomah ini ya saya itu tahu sendiri ya, bukan membesar-besarkan guru saya. Saya pernah itu dulu Syekh Muhammad Zain itu ya, Ismail Zain Al-Yamani itu guru saya.
Itu pernah saya itu ketika diajak ke Madinah, ada seorang ulama besar di Madinah itu memerintahkan saya, Syekh Muhammad itu untuk mencari ya, corong cari Said ini. Itu kan banyak jemaah di Masjid Nabawi. Sampai keliling 3 kali saya itu nggak menemukan. Akhirnya saya katakan tidak saya temukan Sidi. Sudah 3 kali karena saya sudah capek. Akhirnya beliau ngajak saya duduk, ayo kita baca Fatihah kepada Rasulullah, kita tawassul, mudah-mudahan ketemu. Setelah baca Fatihah, ya, setelah baca Fatihah, saya cari ternyata ada di belakang, nggak susah mencarinya. Lah ini kan karomah, cuman yang nggak ulu-ulu banget kan, itu masih makul kan. Dan kalau menurut saya sendiri, karomah ini malah bukan hanya kepada yang mengaku wali seperti itu. Karomah ini, coba sekarang, karomah itu kan apa? Hal yang di luar kebiasaan kan, yang horikundil ada kan. Saya itu malah ini karomah ini ya menganggap orang itu sahibul karomah ketika dia mungkin 1 minggu bisa menghatamkan 3 kali. Jarang kan, nggak ada, langka kan, jadi 1 hari bisa menghantamkan Al-Quran 1 kali. Ini karomah, dia mampu berjemaah dengan istrinya, dengan anaknya ke masjid. Karomah ini, dia itu apa namanya, istiqomah puasa sunnah, istiqomah untuk tahajud, baca Al-Quran dan lain sebagainya, baca zikir, itu karomah. Jadi kalau cerita-cerita wulu itu saya nggak setuju sama sekali ya. Dan itu jawaban saya. Jadi kepada para rekan-rekan, sahabat, sahabat-sahabat, sudahlah ini kita nggak usah memperkeruh ini ya, situasi seperti ini. Dan saya minta kepada mereka yang suka jualan cerita-cerita halu itu, maaf ya, omongan saya ini agak tidak enak, cuman ini ya gimana lagi, hentikan sajalah, ganti dengan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bukan dengan cerita-cerita halu. Mukjizatnya Rasulullah itu kita tahu semua ya, itu qat'i itu. Kalau yang begini seakan-akan melangkahi mukjizat, bahkan mukjizatnya di Rasulullah ya, seperti tadi itu yang dalam perut sudah sudah bersin-bersin gitu ya, yang langsung mengambil dapat jubah dari Rasul, ada rantai emas itu ya, banyak lah sampean cari itu, searching di medsos apa manfaatnya ya. Karomah itu tujuannya disampaikan untuk memberikan motivasi ya. Saya contohkan tadi itu, orang yang istiqomah 1 hari hatam 1 kali, ini karomah, itu motivasi agar supaya dia itu baca Quran. Kalau ini ceritanya itu dalam perut ini bersin-bersin sekali dengan alatos, motivasinya apa? Orang mau bersin semua begitu. Ya, wallahu taala miswab, wassalam.